Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap semua hari ini yang hadir? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, terima kasih sebelumnya ini sudah dipasangkan ya, sudah dinyalakan. Kita tinggal memulai untuk pembelajaran kita kali ini. Tetapi sebelumnya untuk memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Garan untuk dipimpin berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, selanjutnya diteruskan untuk zikir Asmaul Husnanya seperti biasa. Silakan. Nas'aluka ya Rahim Alhamdulillah, untuk zikir Asmaul Husnanya sudah dibacakan. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Baik. Aulia Destiani hadir. Garan Renaldi hadir. Sri Jubaidah hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Tidak kurang satu orang pun untuk pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tetapi sebelumnya barangkali ada sampah di samping atau di belakang, silakan untuk dipungut. Sudah bersih atau masih? Baik, bersih, semuanya ya. Sekarang kita berdiri. Ya. Kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, yang akan kita nyanyikan sekarang adalah lagu Indonesia Raya. Ya. Hafal semua liriknya? Indonesia Raya, Indonesia ya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, selanjutnya ya kita akan membahas materi tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Ya, nah pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang penyebaran Islam di Nusantara. Ya, tetapi sebelumnya ya minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab pernikahan ya. Bab jawaz ya. Nah, kemudian minggu kemarin kita juga telah mempraktekkan bagaimana tentang prosesi pernikahan ya. Nah, saat ini
kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak sedikit ingin mengulas tentang pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang bab pernikahan. Ya, nah, ada berapa atau apa saja rukun dari pernikahan? Yang pertama adanya wali, kedua orang saksi. Terus apa lagi? Ya, adanya akad yang disebut dengan ijab qabul. Kemudian apa lagi? Mahar. Terus? Baik, untuk pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Kenapa Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan mencoba nanti melakukan diskusi ya untuk lebih memahami tentang penyebaran Islam di Nusantara. Nah, tujuan yang pertama adalah menghayati ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia dengan istiqomah. Ya, dan keterampilannya ya, kita nanti akan menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan penuh komunikatif. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Membahas tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, Bapak akan putarkan video pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak baik-baik ya. Silakan disimak baik-baik ya. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu dan makna sejarah. Jika bukti-bukti teori Makkah Ya, ini menjelaskan tentang teori-teori datangnya Islam di Nusantara. Ya. Tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Nah, beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti. Jadi ada beberapa bukti dan teori yang paling kuat. Pakar sejarah dan arkeolog. Nah, dari video ini ya, yang tadi sudah kita saksikan bersama tentang penjabaran secara ilustrasi penyebaran Islam di Nusantara Indonesia. Apa yang bisa kita tangkap dari ilustrasi yang sudah dijabarkan tentang perkembangan ataupun masuknya Islam di Nusantara? Oke. Yang pertama apa? Tentang beberapa teori ya. Nah, teori masuknya Islam ya ke Nusantara atau di Nusantara. Ya, tadi ada beberapa teori ya. Ada berapa teori? Ada 3. Nah, ada 3 teori yang mendasari masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada yang disebut dengan teori Gujarat. Kemudian apa lagi? Ada teori apa lagi? Ada teori Makkah. Satu lagi teori apa? Teori Persia. Nah, banyak yang berkeyakinan bahwa Islam ini masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Yaitu sesuai dengan teori Mekah, di mana ditemukannya satu makam. Berarti kalau ditemukan nisan dengan tulisan Arab, si mayit atau si jenazah ini semasa hidupnya ini sudah mengenal tentang Islam. Nah, lebih lanjutnya Bapak akan membagi kalian semuanya menjadi beberapa kelompok ya, dan nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang penyebaran Islam di Nusantara ya. Nanti kelompok pertama itu akan membahas tentang masuknya Islam di Nusantara
Ya, tadi diperdalam lagi tentang teori-teorinya ya. Nah, kemudian nanti ada tentang strategi dakwah Islam di Nusantara, cara-caranya. Ya. Kemudian perkembangan Islam di Nusantara. Ya, dan satu lagi yaitu nanti akan membahas tentang peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Ya, ini kaitannya nanti dengan beberapa organisasi-organisasi keislaman. Baik, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Bapak sebutkan ya, mungkin kelompoknya kita rubah sedikit dari minggu kemarin. Ya, nanti berkumpul. Ya, jadi silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bangkunya atau kursinya silakan untuk dibuat menjadi kelompok masing-masing. Hah? Ya, sok boleh. Boleh dikerjakan di bawah, boleh. Udah ya, ininya udah dipegang. Ini kelompok ini udah belum? Belum kebagian? Belum selesai. Udah. Ya, baik. Silakan untuk dimulai diskusinya. Ya, tadi kelompok pertama mana kelompok pertama? Ini ya. Ini membahas tentang apa? Tadi masuknya Islam ke Nusantara. Dibuka infografisnya seperti apa, silakan. Kemudian kelompok 2 tentang ya strategi. Ya. Kemudian kelompok 3 perkembangan Islam di Nusantara. Jadi sekilas nanti dimasukkan ya. Nah, kelompok 3 tentang Peran dan keempat ya dalam membangun Nusantara. Sudah bisa dipahami tugasnya ya? Ya, silakan untuk dikerjakan. Kelompok ini gimana? Sudah sedikit lagi ya? Hampir selesai. Ya, bagus. Materinya sudah dipahami? Sudah. Persiapkan juga nanti yang akan presentasinya. Ini kelompok ini sudah hampir selesai, sudah untuk isi materinya sudah. Sekarang tinggal menambahkan hiasan. Oke. Sebagus-bagusnya. Ya, kelompok 3 sudah. Sedikit lagi. Silakan. Ya, kelompok 4. Sedikit lagi, tinggal memberikan hiasan-hiasan. Arya sedang menghias. Silakan diteruskan. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya, Pak. Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai kita mulai untuk mempresentasikan
Eh, kita mau berurutan atau siapa yang mau duluan boleh silakan. Diacak saja. Baik, kalau diacak kita mulai dari perkembangan Islam di Nusantara. Silakan. Kelompok 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Nah, adapun daerah-daerah yang pertama kali diinjaki oleh para penyebar Islam, yang pertama adalah Sumatera, yang kedua adalah Jawa, yang ketiga Sulawesi, kemudian yang keempat Kalimantan Selatan, dan yang kelima adalah Maluku Utara. Daerah Sumatera, wilayah Sumatera adalah kerajaan Islam yaitu Sumatera Barat. Pada tahun 1261 Masehi, pesisir timur Laut Aceh, Paksamawe, Aceh Utara. Rajanya yang bernama Sultan Al-Malik Al-Soleh. Abad ke-14 Masehi tumbuh dan berkembang masyarakat Islam. Dalam bahasan terdahulu sudah disebutkan bahwa daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India yakni bangsa Arab, Persia, Gujarat, yang juga para mubalik Islam banyak menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga Muslim di daerah tersebut. Selanjutnya, mereka menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan. Langsung kepada penyebaran yang kedua, yaitu daerah Jawa. Nah, di Jawa ini di pertengahan abad ke-13, bukti-bukti kepermukaan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Namun, hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaan, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak. Nah, misalkan ada di Troloyo, di kuburan Islam di Troloyo, yaitu Trowulan dari Gresik. Nah, di Gresik mana sih Trowulan? Kemudian adapun 9 wali yang menyebarkan Islam di Nusantara atau di daerah Jawa ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Yang Sunan Gresik ini memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali tertua di antara wali, yaitu Wali Songo yang mensyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik. Kemudian lanjut kepada daerah selanjutnya, yaitu Sulawesi. Daerah Sulawesi. Kalau Sulawesi sejak abad ke-15 sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera. Ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar terkenal adalah kerajaan Goa Talo, Bone, Wajo, dan Sopang. Demikian daerah-daerah yang perkembangan Islam di Nusantara. Demikian juga presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan yang ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Jelaskan 5 penyebab utama agama Islam dapat menyebar dengan cepat di Nusantara. Nah, ada 5 alasan. Yang pertama, lewat jalur perdagangan. Kemudian perkawinan, lewat jalur pendidikan, yaitu para ulama mendirikan pendidikan agama seperti pesantren. Kemudian tasawuf atau akomodasi yang baik dalam memperhatikan masyarakat lokal. Kemudian yang kelima adalah kesenian, yaitu contohnya dakwah yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, yaitu wayang golek. Dan yang terakhir adalah politik. Contohnya di
Maluku Sulawesi Selatan, yaitu raja. Kemudian raja tersebut masuk Islam dan si rakyatnya juga otomatis masuk Islam semuanya. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup? Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara. Selanjutnya tentang strategi, ya, strategi dakwah Islam di Nusantara disampaikan oleh kelompok 2. Silakan untuk dipasang dulu medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Utina Intan. Jadi strategi dakwah Islam di Nusantara melalui 5 cara. Yang pertama melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Lanjut, yang kedua melalui pernikahan. Masuknya Islam di Nusantara diantaranya melalui pernikahan yang di mana para saudagar yang sudah lama bermukim di Nusantara menikahi gadis penduduk pribumi. Sebelum dinikahi, gadis tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Ketiga, melalui pendidikan. Selain pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musalah. Baik, dan yang dapat disampaikan kesimpulannya akan disampaikan oleh Aina Sahidin. Dari hasil presentasi kami, kita bisa simpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini tidak hanya dengan satu cara dan tidak masuk secara langsung, melainkan masuknya Islam ke Nusantara itu dengan berbagai cara. Di antaranya tadi bahwasanya dengan melalui cara perdagangan, pernikahan, dan juga pendidikan, kesenian, dan juga serta pengobatan. Dia ada 5 strategi dakwah Islam yang di Nusantara. Sekian diskusi yang kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana strategi masuk Islam dengan cara perdagangan? Jadi masuknya Islam ke Nusantara yaitu dengan cara melewati jalur perdagangan yang dimana para saudagar itu tidak hanya berdagang saja, akan tetapi dalam berdagang itu di samping dalam berdagang ada sedikit penyiaran tentang agama Islam dengan menyebarkan agama Islam lewat perdagangan. Jadi seorang pedagang yang waktu itu memberikan motivasi kepada seorang pembeli bahwasanya tentang agama Islam, sehingga orang-orang yang pembeli yang membeli dari pedagang tersebut termotivasi oleh kata-katanya lalu memeluk agama Islam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penampilan untuk kelompok 1, yaitu teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara tentang masuknya Islam di Nusantara.
Untuk presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Uhtina Nada. Masuk Islam di Nusantara pada abad 1 Hijriah, abad ke-8 Masehi, yaitu terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama jalur utara dan yang kedua jalur selatan. Jalur utara dengan rute dari Arab ke Mekah dan ke Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute dari dari Mekah ke Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Baiklah, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Uktina Saima. Daerah yang pertama dimasuki Islam yaitu daerah pantai Sumatera bagian utara. Itulah beberapa hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, penampilan terakhir dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara yang terbagi menjadi 3 masa. Masa pertama akan dibacakan oleh Aulia Destiani. Yang pertama itu masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peranan umat Islam pada masa penjajahan. Yang kedua, kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Nah, kontribusi juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perlawanan terhadap penjajah Portugis, yang kedua perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi kesimpulan peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa penjajahan, yang kedua ada masa perang kemerdekaan, dan yang ketiga ada masa pembangunan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apa saja peranan-peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan? Adapun peranan-peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan yaitu melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan umat. Yang keempat, mencerdaskan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, mengadakan pembinaan mental spiritual. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi sudah selesai kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara, kemudian strategi, kemudian peran tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ya, sebelum kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini ya kita simpulkan, tapi sebelum kita simpulkan silakan untuk kembali lagi membereskan tempat duduknya masing-masing. Silakan. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi kita sudah selesai. Sekarang sudah dibereskan kembali. Nah, sebelum kita simpulkan, dilihat dulu samping kanan kiri kalau ada sampah yang berserakan dipungut terlebih dahulu, nanti dibuang ke tempat sampahnya di luar. Nah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jadi yang bisa disimpulkan yaitu adapun tiga teori yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan juga sarana penyebaran adanya perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan juga politik. Baik, terima kasih tadi yang sudah menyimpulkan ya. Kemudian
Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan kearifan lokal dan kedamaian ya sudah kita diskusikan dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian Bapak sarankan juga jangan sungkan untuk mencari informasi-informasi yang lain dari media-media pembelajaran yang lain, ya dari internet ataupun dari bahan bacaan yang lain. Tidak terpaku apa yang sudah ada buku bacaan dari sekolah, ya. Nah, apa yang sudah tadi kita pahami sekali lagi ini menjadi bagian dari pembelajaran bahwa tadi telah disimpulkan, ya, ada beberapa teori yang mendasari tentang masuknya Islam ke Nusantara, ya ada teori Gujarat, ini harus diperhatikan, kemudian ada teori Mekah dan juga ada teori Persia, ya. Kemudian dengan 5 strategi penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui cara perdagangan, ya jadi tidak hanya berdagang tapi para pedagang itu juga berdakwah. Kemudian ada dengan cara apa? Perkawinan, ya dengan cara menikahi gadis-gadis yang ada di wilayah-wilayah tempat mereka berdagang. Kemudian apalagi? Ya ada proses pendidikan dengan mendirikan tadi apa Garan? Pesantren, ya kemudian maktab dan lain sebagainya. Kemudian lewat apa lagi? Ya tasawuf dan juga lewat politik, ya. Baik. Nah untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita tutup dengan doa. Silakan Garan untuk dipimpin berdoa. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.